What is going on? Look out! Halo Cinefile, apa kabar? Semoga tetap sehat dan selalu berbahagia ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film animasi lagi nih, yang berjudul Scoop. Film komedi misteri animasi komputer Amerika tahun 2020 yang diproduksi oleh Warner Animation Group ini disutradarai oleh Tony Kervon, dari skenario oleh Adam Zetskill, Jack Donaldson, Derek Elliott, dan Matt Lieberman. Film ini adalah reboot dari seri film Scooby-Doo, dan ini dimaksudkan untuk menjadi bagian pertama dari Hanna-Barbera Cinematic Universe. Awalnya film ini ditetapkan untuk rilis di teater seluruh dunia pada 15 Mei 2020 oleh Warner Brothers Pictures, menjadikannya film teater ketiga yang menampilkan karakter Scooby-Doo setelah Scooby-Doo 2002 dan Scooby-Doo 2 Monster Unleashed 2004. Tapi karena menanggapi pandemi COVID-19 yang menyebabkan penutupan bioskop di seluruh dunia, Warner Bros. Membuat film tersebut tersedia untuk dimiliki secara digital di Amerika Serikat pada tanggal yang sama dengan yang direncanakan untuk rilis di bioskop. Wah, Warner Bros. Emang the best dah. Dia berani segila itu buat penonton setia mereka. Nah, film ini akan menceritakan bagaimana awal Shaggy dan Scooby bertemu, pembentukan Mystery Inc., kasus pertama yang mereka pecahkan, hingga ada suatu kasus nih yang benar-benar sulit untuk mereka selesaikan. Bahkan Blue Falcon, salah satu tokoh pahlawan di dunia mereka, juga turut andil dalam memecahkan masalah ini. Wah, siapa sih lawan mereka sebenarnya? Dan separah apa sih kasus yang akan mereka pecahkan kali ini? Kalau gitu nggak banyak basa-basi lagi deh, langsung aja yuk Movie Rastis ceritain. Kota Venice yang terletak di negara Italia dengan keindahan lautannya yang tak diragukan lagi. Di tengah keramaian ada seekor anjing kampung kecil yang mencuri daging dari toko kebab. Yaps, dia adalah Scooby-Doo. Sekarang dia dalam masalah karena telah mencuri dan dikejar oleh polisi yang menaiki sepeda. Lalu ada Shaggy Rogers yang biasa kita panggil Shaggy, seorang bocah kesepian dan suka makan yang sedang mencoba keluar dan mencari beberapa teman untuk dirinya. Dia iri dengan orang lain yang bisa memiliki teman dan akrab satu dengan lainnya. Teman pertama Shaggy adalah dua buah gundukan pasir yang ia beri nama. Nah, sebetulnya itu tuh Scooby lagi ngumpet dari kejaran polisi di dalam pasir. Di sana Scooby ikut merasa sedih waktu Shaggy curhat kalau dia lebih sering sendirian. Scooby kemudian keluar dari pasir tersebut dan mendekati Shaggy. Mereka berdua pun kaget. Lalu Shaggy memberikan potongan sandwich itu buat Scooby. Dan karena tidak ada potongan daging di dalam sandwichnya, Scooby pun memberikan daging yang tadi ia curi untuk Shaggy. Mereka pun makan bareng. Gak lama polisi menemukan Scooby. Tapi Shaggy mengakui kalau anjing liar itu adalah miliknya. Dia memberi nama Scooby-Doo. Dan entah hukum seperti apa yang ada di sana, polisi pun akhirnya pergi tidak mengejar Scooby lagi. Nah, kalian tahu nggak sih kalau selama ini ternyata nama asli Shaggy itu Norvell, tapi semua orang memanggil dia Shaggy. Kemudian Shaggy membawa pulang Scooby ke rumah dan menunjukkan kamarnya. Shaggy juga nunjukin action figure Blue Falcon, superhero setengah manusia setengah elang, dan seekor anjing dengan kekuatan ajaib bernama Dynamite. Lalu Shaggy memberikan kalung dengan inisial SD yang berarti Scooby-Doo. Scooby pun berjanji tidak akan pernah melepaskan kalung itu. Malam ini adalah perayaan Halloween. Mereka berkeliling dari rumah ke rumah untuk mendapatkan permen. Lalu Scooby terhenti di rumah besar, tapi Shaggy memberitahu kalau itu adalah rumah keluarga Rigby yang berhantu. Tak lama, Shaggy diganggu oleh dua anak nakal yang merebut permen mereka. Kemudian kantung permen mereka dilempar ke dalam rumah itu. Nah, dari kejadian tersebut, Shaggy dan Scooby bertemu sama Fred, Velma, dan Daphne. Mereka ingin membantu Shaggy dan Scooby mendapatkan kembali kantung permen mereka. Saat pintu rumah terbuka sendiri, mereka masuk bersama, dan Fred yang mengambil kantung permennya. Tapi ketika mereka akan keluar, dari dalam lemari itu kayak ada yang ngintip. Dengan berani, Velma ngebuka dan gak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba ada hantu yang mengagetkan mereka semua. Pintu dan jendela terkunci, Daphne dikejar hantu, sedang
itu jadi robot hidup. Mike, what is going on? Mereka auto kabur dong. Nah, robot-robot itu sempat jadi imut kayak baik tuh, tapi nggak lama kemudian marah lagi mereka. Di sisi lain, Fred, Daphne, dan Velma mendapat informasi lewat radio kalau di tempat Shaggy main Scooby terjadi sesuatu. Mereka pun langsung OTW nggak pakai rem. Shaggy dan Scooby masih berusaha kabur, tapi sayangnya terjebak di jalan buntu. Beruntungnya, mereka diselamatkan oleh sebuah cahaya biru. Nah, ternyata mereka dibawa ke pesawat Falcon Fury. Di Disguise, sang pilot menyambut mereka. Ia juga ngasih tahu kalau semua robot itu kiriman dari Dick Dastardly, seorang penjahat super psikotik yang mau mengeksekusi mereka berdua. Gak lama, Blue Falcon menunjukkan diri dan memberi ucapan selamat datang. Lalu Dynamite bilang kalau ini tuh anaknya Blue Falcon bernama Brian. Nah, Blue Falcon yang sebelumnya udah pensiun dan lagi nyantai di Palm Beach. Di tengah perbincangan mereka, sinyal menyala yang menandakan mereka lagi dikejar. Di sisi lain, Dick menyuruh para robotnya untuk bersiap melawan. Diketahuilah kalau Dick Dastardly sedang mengkoreksi 3 tengkorak Cerberus. Dia ini udah punya salah satunya dan mereka harus mencegah dia mendapatkan sisanya. Di tengah pengejaran, Dick menembakkan 4 pengait yang menancap di kedua sayap Falcon Fury dan menariknya. Tapi berkat rencananya Didi, mereka pun berhasil lolos dari jeratan Dick. Setelah lolos, Blue Falcon mengajak Shaggy dan Scooby untuk ikut dalam misinya. Mereka pun dengan senang hati menerima. Di sisi lain, Fred, Daphne, dan Velma menggali informasi lebih dalam. Nah, untungnya si pegawai menyimpan robot yang mengejar Shaggy dan Scooby. Setelah dibedah oleh Velma, ia mendapatkan selai rambut yang mungkin dapat membawa mereka kepada pelakunya. Setelah dites DNA, diketahuilah kalau rambut itu milik Dick Dastardly. Dan dari basis data kepolisian, dia itu pernah nyuri artefak arkeologi di Peru. Pas mereka berangkat, robotnya kembali hidup. Ternyata yang dibutuhkan Dick ini cuma Scooby supaya dia bisa ngambil harta karun. Dia juga cerita kalau dulu dia punya seekor anjing yang bisa banyak ngebantu, tapi sekarang tinggal para robot yang menurutnya itu gak berguna sama sekali. Karena kesal, dia ngeganti kepala salah satu robot dengan penyedot debu tuh. Didi dan Dynamite sibuk mencari cara agar mengetahui di mana letak dari kedua tempurung Cerberus. Dan setelah Didi menemukan lokasinya di Gurun Gobi, Brian nih sotoy kalau letaknya tuh sebenarnya ada di Rumania. Dan dia lebih percaya fansnya yang ngasih tahu lewat DM daripada timnya sendiri. Dalam perjalanan, Fred, Velma, dan Daphne baru diketahuilah kalau ternyata Scooby adalah keturunan langsung yang terakhir dari Veritas, yaitu anjing Alexander Agung. Saat ini Blue Falcon dan tim sudah sampai di Rumania. Mereka diarahkan ke taman hiburan yang sudah tidak terpakai. Nah, bener aja kalau lokasi hoax yang di-share ke Brian itu perbuatan Dick. Ditambah lagi sekarang Dick udah mendapatkan tempurung kedua dari Gurun Gobi. Anehnya Brian malah lari loh, padahal terjadi pertarungan di sana. Dick berhasil masuk dan melontarkan Shaggy hingga bertemu Brian yang lagi ngumpet di situ. Beruntung Scooby berhasil lolos dan masuk ke wahana rumah cermin. Di sana Dick bilang kalau Scooby adalah anjing spesial dan dia adalah kunci. Dick membujuk agar Scooby mau bergabung dengannya, tapi Scooby berhasil kabur. Shaggy dan Brian yang ada di biang lala terus diserang oleh para robot. Dengan menggunakan F-bomb bertenaga 12 triliun volt, membuat biang lala kembali aktif, tapi lepas dari penyangga. Scooby berhasil diselamatkan oleh Dynamite, namun Dick masih mengejar. Mereka semua nggak sengaja naik roller coaster tuh. Dan beruntungnya Didi menyelamatkan mereka. Setelah mengetahui kalau Scooby adalah sebuah kunci penting untuk mewujudkan keinginan Dick, mereka pun harus segera mengetahui di mana letak tempurung terakhir dan menguak alasan kenapa Scooby menjadi sebuah kunci yang penting. Di sisi lain, robot yang Velma bawa memberitahu lokasi keberadaan teman-teman Scooby yang saat ini sedang dalam perjalanan.
Sekarang Scooby sedang dibuatkan kostum, tapi untuk melanjutkan proses tersebut, ia harus melepas kalungnya. Shaggy yang menyaksikan itu pun jadi terlihat murung, sedih, dan merasa terabaikan. Fred, Daphne, dan Velma mulai merasa kehilangan Shaggy dan Scooby. Namun mereka sedikit lega pas lihat di sosmed kalau Shaggy dan Scooby bersama Blue Falcon. Kemudian sebuah mobil polisi menghentikan mobil mereka. Setelah keluar mobil, ternyata poluan itu adalah Dick yang menyamar. Mereka pun tertangkap oleh para robot Dick. Fred, Daphne, dan Velma terkurung di dalam pesawat Dick. Tak lama kemudian, ada robot berkepala penyedot debu tadi. Lalu, Daphne pun membantunya. Setelah itu, si robot berterima kasih dan menolong mereka keluar dari kurungan. Mengetahui letak tengkorak terakhir di Magic Mountain, Fred, Daphne, dan Velma menemukan alat komunikasi dan segera memberitahu letak tengkoraknya ke Didi. Fred sungguh terkejut melihat banyak gambar yang tertempel di dinding. Terungkaplah Dick ingin menggunakan Scooby untuk membuka gerbang Underworld karena Scooby adalah keturunan langsung dari Veritas. Tak lama, Dick menemui mereka dan bercerita kalau dia pernah ngebuka gerbang Underworld tapi anjingnya terjebak di sana. Kemudian mereka dipaksa kembali ke kurungan, sedangkan Fred ditahan oleh Dick di ruangan tersebut. Falcon Fury sudah sampai di Magic Mountain. Didi juga sudah mendapat koordinat dari gelombang panas tempurung. Dengan keahlian menerbangkan pesawat yang handal, mereka pun masuk ke gunung dan menembus tembok-tembok es. Hingga akhirnya mereka sampai ke suatu tempat dengan ekosistem yang unik. Setelah mendarat, Blue Falcon, Derry, dan Dynamite turun dari pesawat untuk mencari tempurung Cerberus. Tapi Shaggy tidak ingin ikut. Sempat terjadi perdebatan antara Shaggy dan Scooby, dan itu adalah pertengkaran mereka yang pertama kalinya. Dalam perjalanan, Scooby menggunakan hidungnya untuk mengendus dan menemukan tempurung itu. Tapi bukannya menemukan tempurung, Scooby dan Brian malah ketemu sama pribumi sana. Brian pun memberitahu apa yang mereka cari di pulau itu, dan si pribumi mengajak mereka ke benda yang sedang mereka cari. Di dalam pesawat terdengar suara klakson mobil dari luar. Nah, ternyata Fred sendirian. Dia ngajak Shaggy buat nemuin Scooby sebelum Dick menemukannya lebih dulu. Brian dan Scooby diajak ke sebuah arena, namun untuk membawa tempurung itu adalah mengalahkan penjaganya. Pertarungan pun dimulai, tapi Brian malah kalah telak. Scooby pun berusaha menolong, tapi dia juga nggak bisa berbuat banyak, bahkan sampai kostumnya rontok. Beruntung, Didi dan Dynamite bisa menolong mereka. Nah, tiba-tiba aja mobil Fred datang, yang ternyata itu adalah Dick yang sedang menyamar. Ia berhasil menangkap Scooby dan mendapatkan tempurung terakhir. Kemudian ia membawa Scooby dan tempurung ke dalam pesawat, lalu menjatuhkan Fred, Daphne, dan Velma dari sana. Saat kembali, ternyata Falcon Fury telah dihancurkan. Dan saat ini, yang tersisa hanya 2 buah mesin pendorong pesawat. Di sana, Shaggy meminta maaf pada Scooby karena terlalu cemburu, dan dia berjanji tidak akan meninggalkannya sendiri apapun yang terjadi. Dick dan Startley dengan pesawatnya sudah sampai di Athena. Dia menurunkan tempurung Cerberus dan membawa Scooby untuk menjadi kunci sebagai pembuka gerbang tersebut. Seketika saat 3 tempurung Cerberus dihadapkan bersamaan, hal itu membuat reruntuhan kuil Athena menjadi utuh kembali dan memunculkan sebuah gerbang. Saat ini tim Fred menuju ke Athena dengan mobil misteri yang sudah dipasangkan 2 mesin pesawat. Dick lalu menembakkan rudal hingga membuat mobil misteri jatuh. Tapi semua tidak berjalan seperti yang dipikirkan Dick. Saat gerbang dibuka menggunakan telapak kaki Scooby, bukannya harta yang dia lihat malah keluar anjing raksasa berkepala 3. Semua orang pun lari ketakutan. Scooby segera menghampiri mobil misteri dan mengeluarkan teman-teman. Mereka semua terlihat senang dan akhirnya Mystery Inc. telah kembali bersama. Dick masuk seorang diri untuk mencari harta karun yang sebenarnya, yaitu anjing peliharaannya yang dulu. Ia sangat senang karena mendapatkan anjingnya yang masih hidup. Cerberus, si anjing kepala 3, harus dicegat agar tidak memasuki kota. Nah, Fred ini marah banget gara-gara mobilnya hancur.
Fred dan Velma menuju gerbang untuk mencari tahu bagaimana cara menutup portal, sedangkan sisanya mengalihkan perhatian dari Cerberus. Tidak disangka-sangka, robot milik Dick membantu dan menolong mereka, karena salah satu robot yang memimpin mereka ingin membalas kebaikan dari Daphne. Si Brian malah bersembunyi dan tidak membantu. Akhirnya dengan dorongan Dynamite dan Didi, ia pun merasa terdukung menjadi superhero seperti ayahnya. Lalu dia menggunakan kostum terbangnya membantu Scooby yang mau dimakan sama Cerberus. Dick berlari keluar membawa harta karun dengan peliharaannya. Sedangkan Fred, Daphne, Velma telah menemukan cara menutup portal, yaitu dengan tangan Shaggy dan Scooby. Tapi semua itu ada risikonya. Shaggy menyuruh para robot untuk menjadi bola bowling agar Cerberus tergelincir dan masuk ke dalam gerbang. Rencana tersebut berhasil dan membuat Cerberus masuk ke dalamnya. Nah, resiko untuk mengunci gerbang itu adalah salah satu dari mereka harus menahan gerbangnya dari sini, sementara yang satunya mengunci dari dalam gerbang Underworld. Shaggy memaksa agar dirinya lah yang harus mengunci dari dalam gerbang, dan Scooby mengunci dari luar. Setelah gerbang terkunci, Shaggy pun terjebak di bawah gerbang Underworld. Mereka semua bersedih karena Shaggy terkunci, dan semua kembali normal menjadi reruntuhan lagi. Kemudian Velma berpikir pasti ada cara untuk mengembalikan Shaggy. Tiba-tiba sebuah patung dengan mantra muncul di depan mereka semua, dan Velma menyuruh Scooby untuk membaca mantra tersebut. Ah, bener aja, Shaggy keluar dari patung itu dan kembali ke pelukan Scooby. Setelah itu, Shaggy mengalungkan kalung Scooby kembali. Selain Fred si Tanker, Velma si Tinker, Daphne si Impacted, nah Shaggy dan Scooby mendapat julukan Heart di dalam Mystery Inc. Para robot membawa kembali Dick dan anjing peliharaannya ke depan tim Blue Falcon dan Mystery Inc. Ia pun dibawa oleh Blue Falcon untuk diadili. Kembali ke kota Venice. Di sana, Fred dan lainnya melakukan grand opening untuk toko Mystery Inc. pemecah misteri supernatural. Blue Falcon berperan sebagai DJ dan ia memberikan mobil Mystery Machine baru untuk Mystery Inc. Selang waktu berlalu, Velma mendapat panggilan kasus baru. Lalu, mereka pun segera berangkat. Let's Scooby-Dooby do it! Nah, begitulah akhir dari film Scoop. Seru banget sih buat ditonton, kocak abis. Sepanjang film gak bisa berhenti buat ketawa. Bukan cuma kocak aja loh, film ini juga mengajarkan kita tentang arti sebuah pertemanan. Persahabatan itu bisa menjadi ungkapan rasa syukur telah memiliki sosok yang mengerti dan perhatian selain keluarga. Sama kayak tim Mystery Inc., bahwa dalam persahabatan pasti akan muncul riak-riak kecil seperti perselisihan. Namun bagi sebuah persahabatan, permusuhan tersebut tak akan membutuhkan waktu yang lama untuk segera kembali akur. Movie Rastis memberi skor 8,5 dari 10 jengkol nih. Selain filmnya bagus banget, banyak pelajaran hidup yang bisa diambil untuk menjadi koreksi diri kita sendiri. Menurut Cinephile gimana? Jangan lupa buat komen-komen di bawah ya. Dan terakhir kayak biasa, Movie Rastis mengucap terima kasih untuk kamu yang udah nonton konten kami. Tekan like-nya ya jika kamu suka dengan video ini. Kalau ada kritik, saran, atau request, bisa banget nih komen-komen di bawah. Pokoknya jaga selalu kesehatan, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Cheerio. Let's Scooby-Dooby do it!